Sayyidul Muslimin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Hari ini kita masih masuk di pembahasan tentang nafkah ya, atau nafkah al-aqarib ya. Pertemuan kemarin kita membahas bagaimana syarat-syarat al-aqarib atau orang tua misalkan, atau kakek nenek ya, atau mungkin om tante, itu menjadi wajib untuk dinafkahi ya. Ada pendapat-pendapat di situ, pendapat dari Imam Abu Hanifah, pendapat dari mazhab Imam Ahmad, pendapat dari mazhab Syafi'i, dan lain-lain ya. Dan hari ini kita membahas tentang syarat-syarat ya. Wa fi syurut wujubun nafqatul aqarib. Syaratnya apa saja? Yang pertama, yashtaritu an yakunu fuqara la mala lahum wa la kasban yastaghduna bihi an infaqi ghairihim. Fa in kanu musirin bimalin aw kasb yastaghnuna bihi fala nafqata lahum li'annahum la tajib ala sabilil muwasa wal musir mustaghnin anil muwasa. Wa hadha madhhabul fuqaha. Syarat yang pertama yaitu an yakunu fuqara. Apa maksudnya? Jadi yang kita nafkahi, misalkan kita mau menafkahi adik, kakak, atau mungkin anaknya adik, anaknya kakak, misalkan sepupu ya toh, atau kita mau menafkahi siapa, orang tua kakek misalkan ya kan. Nah, maka syaratnya ada yang pertama yaitu mereka dalam kondisi fakir. Lama lalahum, dia tidak punya uang, tidak bisa makan, tidak bisa beli sesuatu, nggak punya uang misalkan. Walakas tidak bisa juga mencari bekerja ya. Jadi nggak punya uang dan tidak bekerja. Itu syarat yang pertama. Jadi syarat wajib ya. Jadi kalau kita bicara sini syarat wajib, bukan berarti oh dia bisa bekerja, berarti kita nggak boleh nafkah. Bukan tidak boleh, tapi tidak wajib. Tidak wajib itu berarti hukumnya bisa jadi sunnah ya. Ini syarat wajib. Yang kedua adalah wahada madhab amatul fuqaha. Ini adalah yang dikemukakan oleh para faqih ya. Yaro Maliki ya, Imam Malik ya, mazhab Maliki mengatakan annahu yashtaritu li wujubil infaq ila janibil faqr li ajz anil kasab, fa in kana al faqir aw walad ajizan anil kasab wajib lahu infaq, fa in kana qadiran fala yajib ala lahu syai' ya. Wa hadha mu'tamad fi madhab Syafi'i wal Hanabilah. Pendapat pertama, Imam Malik berpendapat bahwasanya disyaratkan, yaitu apa? Disyaratkan dia tidak punya pekerjaan atau dia tidak bisa bekerja, gitu ya. Itu syarat yang pertama. Dan ini sepakat nih, mazhab Syafi'i dan Hambali sepakat. Kemudian ada pendapat dari mazhab Syafi'i, salah satu ulamanya berpendapat bahwasanya innahu yashtaritu al-faqr faqat wa la yashtarit al-ajiz an al-kasab fatajibu nafqah walau kana qadirun al kasab. Pendapat yang kedua yaitu dia disyaratkan hanya fakir saja. Tapi kalau misalkan dia bisa bekerja, mampu bekerja, tapi dia fakir, maka tetap wajib. Jadi kalau pendapat yang pertama disyaratkan wajib dan tidak mampu bekerja. Pendapat yang kedua yaitu disyaratkan hanya fakir saja ya. Kalau dia mampu bekerja tapi dia tetap kondisi fakir misalkan, maka tetap wajib menafkahinya. Pendapat yang ketiga juga dari salah satu ulama mazhab Syafi'i, annahu la yastadu ajiz al-kasab fil asal li anna taklifuhu bil kasab yatanafa ma'a hurmatihi wa ma'asyratihi bil ma'ruf wa hadha madhhab Hanafiyah. Pendapat yang ketiga yaitu pendapat dari mazhab Abu Hanifah yang dikuatkan oleh salah satu ulama dari mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwasanya tidak ada hubungannya antara dia bisa bekerja atau tidak. Yang penting dia saat kondisi fakir, dia kondisi membutuhkan, maka kita berikan. Wajib kita berikan. Ya. Kenapa? Karena muasyaratul ya, maka apa? Karena kekerabatan darah itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, tidak ada hubungannya dengan dia mampu bekerja atau tidak. Ya, fa'ujabuha il usul fuqara. Ya, walau kan qadir ala kasab, maka diwajibkan misalkan bapaknya dia nggak mampu bekerja atau dia mampu bekerja tapi dia fakir, maka tetap diwajibkan untuk memberi nafkah, gitu ya. Gitu. Dia tetap diwajibkan memberi nafkah walaupun bapaknya mampu bekerja tapi dia dalam kondisi fakir, tetap diwajibkan. Kenapa? Karena pendapat ketiga mengatakan tidak ada hubungannya antara dia bisa bekerja atau tidak. Kenapa? Karena kekerabatan darah itu tidak saling
tidak ada ketergantungannya di situ. Itu ya. Nah, kemudian pendapat yang keempat yaitu pendapat dari mazhab Hambali. Salah satu ulama dari mazhab Hambali mengatakan la yastadu qadra 'alal kasab fil usul wal furu'. Ya, wa tasadu fi ghairihim. Ya, kalau yang tadi ya itu hanya untuk apa yang usul saja, untuk bapak, anak, ibu, nenek, kakek. Adapun yang furu' maka disyaratkan apa? Disyaratkan tetap bekerja gitu ya. Nah, adapun salah satu pendapat dari mazhab Imam Ahmad mengatakan la yastari al-qudrah, maka tidak disyaratkan ya, bekerja itu tidak disyaratkan. Ya, seperti itu. Wadhahir anna mara'ahu al-Hanafiyah wa qadra Syafi'iyah fi qawlihi lahum anna nafqa la tajibu lil usul mutlaqan idza kanu fuqara huwa ar-rajih. Nah, maka di sini kita ambil dari 4 pendapat. Yang pertama apa? Pertama, disyaratkan tidak bekerja dan dalam kondisi fakir, yaitu pendapat dari mazhab Maliki. Pendapat yang kedua, disyaratkan dalam kondisi apa? Fakir. Ya, walaupun dia bekerja atau tidak, maka dalam kondisi fakir. Ya. Nah, maka ini dari pendapat apa? Pendapat dari Imam Syafi'i dan Hambali, sebagian ulama. Ya. Kemudian pendapat yang ketiga yaitu disyaratkan apa? Untuk usul ya itu mutlak. Maka wajib kita memberikan nafkah, entah itu dia dalam kondisi bekerja, bisa bekerja atau tidak. Selama dia fakir dan dia tidak mampu menghidupi dirinya, ya, maka kita wajib untuk memberikan nafkah mutlakon. Pendapat yang keempat yaitu atas bawah, wajib secara mutlak, ya, seperti itu. Nah, maka yang paling roji, yang paling kuat adalah pendapat yang ketiga, ya, yaitu ketika dia memberikan nafkah kepada bapaknya, ibunya, kakek, nenek, ya, itu menjadi wajib ketika dalam kondisi fakir. Orang tuanya dalam kondisi fakir maka menjadi wajib. Walaupun orang tuanya mampu bekerja, walaupun orang tuanya mampu berusaha, mampu cari uang, tapi tetap wajib, ya, gitu. Adapun anaknya tidak wajib ketika dia sudah mampu bekerja, tapi berubah menjadi sunnah. An-nu'fu ajiz anil kasab. Nah, ini kita membahas tentang orang yang tidak bisa bekerja, tidak mampu bekerja, ya, bukan tidak mampu bekerja. Ada beberapa catatan di sini. Yang pertama, az-zamana wal ama, cacat, kecacatan dan buta, wal ama, wal marad, ada sakit, penyakit, misalkan dia penyakit amnesia atau penyakit dia apa namanya, kekurangan darah, misalkan apa, dia tidak mampu bekerja kasar apa, dan dia pun tidak punya ijazah untuk bekerja secara ya, di kantor atau apa, maka ini bisa wajib untuk apa, dinafkahi, bisa jadi, ya. Wal junun, kegilaan, ya, cacat otak, stroke, wasogor atau masih kecil, ya. Falau atau kosogirul kasab, atau ta'lamuhu wala bi ijazah lil wali an yahmilahu alaihi wa yunfiq minhu alaihi fa in imtana'a aw haraba lazim al wali an yunfiq alaihi madama annahu lam yablugh. Ya. Nah, kalau misalkan anak kecil itu bisa mencari nafkah, misalkan dia anak kecil disuruh jual permen, jual koran gitu, ya, atau dalam masa pendidikan, jaza lil wali an yahmilahu alaihi wa yunfiq minhu alaihi, ya, boleh, perwaliannya boleh bagi orang tua, mesti orang tua kandung gitu, ya, atau wali, misalkan ketika orang tua sudah meninggal, maka wali siapa? Kakeknya, neneknya, atau kakak atau omnya, apa siapa, ya. Jaza li wali an yahmilahu alaihi, boleh untuk memberikan nafkah atau untuk mengambil, ya, itu boleh. Fa in imtana'a wa haraba, apabila dia tidak mau atau kabur, lazimal wali an yunfiq alaihi madama annahu lam yablugh, ya. Kemudian walam yadhkur fuqaha as-sin, maka para faqih tidak berpendapat atau tidak mencatat tentang umur, ya, seperti itu. Wa tajibu nafqah lil walad al-ajiz anil kasab li marad aw junun, maka wajib kepada orang tuanya untuk memberikan nafkah kepada anaknya
ya, selama dia sakit, ya, yang dia tidak bisa bekerja karena apa? Karena sakit maupun karena kegilaan atau yang lainnya tadi. Ya, seperti itu. Kemudian, ya, wa amal unsa fa inna nafqataha tajibu ala waliyuha wa in kanat qadiran ala al-kasab hatta tatazawwaj. Nah, ini untuk laki-laki tadi ya. Untuk perempuan gimana? Anak-anak perempuan. Anak-anak perempuan wajib dia menafkah, memberikan nafkah kepada anak-anak perempuannya sampai kapan? Sampai dia menikah. Walaupun anak perempuan misalkan sudah umur 21, umur 22, 23, dia sudah bisa bekerja, tapi dia tetap wajib memberikan nafkah kepada anak perempuannya sampai dia nikah. Ini kayak kapan? Umur 30 ya, sampai umur 30 wajib diberikan nafkah. Wa hadha madhhabu jumhurul fuqaha, dan inilah pendapat dari jumhur fuqaha. Wa qala ba'dhum innaha idza imtana'at 'an zawaj saqatat nafqatuha. Sebagian ulama berpendapat ketika dia nggak mau menikah, dia melarang dirinya untuk menikah atau dia tidak bisa menikah, maka saqatat nafqatuha, maka jatuhlah kewajiban dari nafkahnya sampai dia bisa bekerja. Ya. Gitu. Wa idza intaha 'adu zawaj wa ay sabab min asbab ta'udu nafqatuha 'ala qaribiha 'inda jumhuril fuqaha. Apabila dia sudah bercerai, cerai dia. Ya. Sudah cerai, sudah misal umur 45 cerai. Sudah melewati masa iddah sudah. Maka nafkahnya, ya, siapa yang menafkahi dia? Kalau anak-anaknya yang masih kecil dinafkahi oleh siapa? Oleh bapaknya. Dan dia kan tidak dinafkahi oleh mantan suaminya, ya. Maka dia dinafkahi siapa? Al-aqarib. Bisa jadi orang tuanya, bisa jadi kakaknya, bisa jadi adiknya, bisa jadi omnya, tantenya. Makanya kemarin pembahasan tentang aqarib ini berpengaruh pada anak perempuan ternyata. Ya. Kalau dari mazhab Maliki mengatakan bahwasanya al-aqarib tidak wajib menafkahi atau dinafkahi, maka ini pun tidak wajib. Ya, gitu. Menarik ya ternyata nafkah ini. Kemudian syarat yang kedua yaitu, ya, ini saya jelaskan. Wa qala fi dzalika al-malika fa qalu idza dakhala biha zawjuha wa hiya sahihatun thumma talaqaha aw mata anha wa yasaybun balighatun fala ta'ud nafqatuha ila al-abiya walau kanat marida aw zamna. Ya. Nah, maka menurut Imam Malik, mazhab Maliki mengatakan jika sudah pernah melakukan hubungan dan melakukan pernikahan yang sah, talaknya yang sah, maka apa? Maka nafkahnya tidak kepada bapaknya, tapi sudah bergantung pada dirinya sendiri atau mungkin dia minta pada mantan suaminya kalau mau. Seperti itu. Ini pendapat yang lemah ya. Syarat yang kedua yaitu yasarul munfik. Ya. Yusharatu fi man tajibu 'ala ayyi nafqah an yakuna musiran. Li hadis Jabir anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza kana ahadukum faqiran falyabda bi nafsihi fa in kana fadlu fa 'ala iyalihi fa in kana fadlu fa 'ala qarabatihi. Dari hadis Jabir mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda idza kana ahadukum faqiran falyabda bi nafsihi. Kalau misalkan kamu fakir maka dimulai menafkahi dari kamu sendiri. Bisa nggak kamu nafkahi diri kamu sendiri? Oh bisa, oke. Baru dari keluarga dekat, istri, anak. Baru dimulai ke siapa? Ayalihi, orang tua. Ya. Baru kalau dia sudah bisa menafkahi orang tua, silakan. Kalau berarti silakan. Ya, yaitu adik kandung, kakak kandung, om, tante, gitu ya. Kakek, nenek, cucu misalkan, seperti itu. Wal mar'atu al-musirah kal wa nahwa talzimuha nafqatuha 'ala aqaribiha min ar-rajul idza kanu fuqara ka abiha wa abnaha. Maka perempuan yang dia tidak punya apa-apa, dia tidak bekerja, tidak punya apa-apa, maka wajib untuk menafkahi dirinya siapa? Aqaribuha. Entah itu dari suaminya, entah itu dari bapaknya, entah itu dari anaknya. Anak kepada ibunya berarti. Atau entah itu dari saudaranya, kandung misalnya, kakak. Adiknya perempuan enggak punya siapa-siapa. Adiknya perempuan tidak punya siapa-siapa, umur masih SMP, SMA, belum menikah. Maka apa? Dia hanya punya kakaknya, maka kakaknya wajib menafkahi dirinya. Itu perempuan. Gitu ya. Atau mungkin siapa? Keponakan misalkan. Keponakannya. Anaknya dari adiknya menikah, kemudian adiknya meninggal. Suaminya adiknya meninggal. Orang tuanya sudah tidak ada. Ya. Nah, tinggal keponakan sama dirinya, maka dia wajib menafkahi keponakannya itu. Kalau perempuan maka sampai
sampai menikah. Kalau laki-laki maka sampai dia bisa bekerja. Gitu ya. Yang kedua, fa in kana liman yastahiqu nafqah ab wa fanafqatu 'ala al-ab faqat wa laysa 'ala al-um syai'. Sawa'an kana al-waladu saghiran am balighan, madhhabu jumhur fuqaha. Barang siapa yang dia memiliki kewajiban untuk menafkahi orang tuanya, ya, fanafqatu 'alal ab faqat, maka dia yang wajib itu menafkahi kepada bapaknya saja. Ibunya tidak wajib, tidak. Kenapa tidak wajib? Karena ibunya yang ikut ke bapaknya, kan gitu. Wajib ngasih uangnya ke bapaknya. Lah ibunya tidak wajib. Pun sunnah, mau ngasih silakan, sunnah. Tapi wajibnya ke bapaknya. Kenapa? Karena bapak menjadi kepala rumah tangga. Gitu ya. Gitu. Wa 'alal mauludi rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf wa li hadits Aisyah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lihin khudhi ma yakfik wa waladik bil ma'ruf. Maka ambillah untukmu dan anak-anakmu dengan baik, ya. Seperti itu. Kemudian wa in kana lahu fir'an mutasawiyan fil qurb aw fil ba'd fa nafqatu 'alaihima bisawiyya li istiwa'ihima bil qurba. Dia punya misalkan dua adik perempuan, dia punya dua adik perempuan, orang tuanya sudah meninggal, ya, tinggal sama dirinya doang, maka harus dibagi rata. Ya, ini saya kasih 500.000, sejuta gitu ya. Gitu. Fa in kana ahaduhuma aqrab al-akhar ab'ad fa huwa mahjubun fa nafqah al-aqrab kal ibn wa ibn masalan. Fa nafqatu 'ala ibn wa la syai' 'ala ibn. Nah, ini kalau misalkan dia punya anak sama cucu nih. Anaknya masih ada, masih hidup. Masih ada. Dia punya cucu, misalkan anak perempuan, suaminya meninggal atau dia cerai. Maka dia menafkahi anaknya saja, tidak pada cucunya. Gitu ya. Sama seperti saudara sama keponakan misalkan. Saudaranya masih hidup, ya. Anak dari saudaranya atau keponakannya masih hidup juga. Maka dia yang wajib menafkahi saudaranya saja, bukan keponakan. Jadi kalau dia wajib dengan syarat tertentu tadi, gitu ya. Seperti itu. Kemudian wa istawaya fil urf wal qurb ka ibn wa bint tuza' nafqah bainahuma bihasbi irthihima. Misalkan, ya, bapak punya 3 anak misalkan. 1 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Maka yang lebih besar diberikan nafkahnya, ya, diberikan uangnya, maka yang anak laki-laki lebih besar daripada anak perempuan. Kenapa? Ya, karena dia memiliki kewajiban tanggung jawab yang lebih besar. Ya, seperti itu. Tapi ini kembali lagi kepada, ya, kemarin kita bahas bahwa nafkah itu adalah keseimbangan, ya, gitu ya. Kemudian wakadzalika law kana mimman yastahiqu nafkah ajdad wa jaddad fa in tabarna al-qaraba fa nafqa al-qarib wa illam yakun warisan wa in tabarna anna sabab wujub an-nafqa lil-irth fa nafqa al-waris wa in kana ba'idan. Wa in kana liman yastahiqu nafqa abu wa ibn musaran fa in ikhtalafa al-fuqa fi man tajibu alaihi minhuma ala ath-thalathat aqwal. Dia diwajibkan untuk menafkahi anaknya dan bapaknya misalnya. Maka pendapat yang pertama, ana nafqa 'ala al-ab ibn, hada madhab al-Hanafiyah. Maka yang diutamakan anaknya dulu baru bapaknya. Ini pendapat dari mazhab Abu Hanifah. Ya. Jadi dia punya kewajiban nafkah bapaknya sama anaknya. Mana yang lebih didahulukan? Menurut mazhab Hanafi, anaknya dulu. Fa aujabuha 'ala al-ibn wa in kana fil qarab wal irth mustawiyah. Pendapat yang kedua, anha 'ala al-ab wa hadha qaulun fi mazhab Syafi'i wal Hanabilah. Ada beberapa ulama berpendapat dari mazhab Syafi'i dan Hambali, yaitu kepada bapaknya dulu. Jadi kalau dia punya uang 5 juta, mana yang dialirkan dulu? Bapaknya dulu baru anak-anaknya. Istrinya dulu pertama. Istrinya dulu, bapaknya baru anaknya, gitu ya. Wa thalits, ya, bi annaha 'alaiha ma'an. Maka bagi 2. Dia punya 5 juta. Setelah istrinya dia punya sisa 2 juta, maka dibagi 1 juta, 1 juta.
bapaknya 1 juta, anaknya 1 juta. Ya. Wadhahir anna qaulul awal wal rajih li'anna haqqul ab 'ala al-ibn a'zam min haqqil ibn 'ala abihi wa hadits Jabir fihi tasrih bi anna lil ab haqqan fi mal ibnihi fayatabiru ghaniyan bidzalika wallahu a'lam bisawab. Jadi dari buku ini berpendapat bahwasanya pendapat yang pertama yaitu apa? Anaknya dulu lebih hak daripada bapaknya, lebih afdal, lebih kuat. Kenapa? Ya. Karena li'anna haqqal ab 'alal ibn a'zam. Kenapa? Karena hak dari bapaknya ke anaknya lebih utama, lebih kuat daripada dari anak ke bapaknya. Itu ya, seperti itu. Kemudian syarat yang ketiga itu ittihaduddin bainal munfiq wal munfaq alaihi. Maka harus satu agama, yaitu bapak anaknya Islam semua. Itu syarat wajib. Bukan berarti kalau bapak saya Kristen, saya nggak boleh nafkahi atau saya nggak boleh ngasih. Bukan nggak boleh, nggak ada Islam melarang. Tapi yang ada adalah tidak diwajibkan, gitu ya. Kenapa tidak diwajibkan? Bukan berarti kita harus memaksa dia harus masuk Islam, tidak. Kenapa? Karena bisa jadi yang kita nafkahkan itu dibuat uang ibadah, misalnya uang gereja, misalkan uang iuran Natal, misalkan, gitu kan? Atau uang arisan jemaat, misalkan jemaat gereja dan lain-lain. Gitu ya. Jadi bisa jadi uang yang kita alirkan itu untuk apa? Untuk keperluan ibadah mereka, sedangkan kita bersinggungan, berseberangan. Maka dari itu tidak diwajibkan tetapi disunnahkan. Gitu. Ya jumhur fuqaha annahu la yashtarit wujubun nafqah ittihaduddin fatajibun nafqah al qarib walau kana kafiran. Ulama fikih jumhur fuqaha mayoritas mazhab fikih mengatakan tidak diwajibkan bapak dengan anaknya, anak dengan bapaknya, itu satu agama. Tidak diwajibkan muslim, kalau anaknya murtad, bapaknya murtad, silahkan, tidak ada masalah. Bapaknya non muslim, misalkan Kristen, Konghucu, tidak ada masalah, wajib tetap kita nafkahi mereka karena kekerabatan darah tidak disinggungkan dengan agama, keyakinan. Wasyatu fil kufr alladhi tajibu lahu nafqa an yakuna ma'suman walau kana harbiyan. Fala tajibu lahu nafqa. Kalau dia kafir harbi, artinya bapaknya perang nih sama dia, maka tidak diwajibkan nafkah. Kemudian bapak jumhur al-Hanafiyah jumhur. Ya. Dan Al-Hanafiyah mengatakan bahwasanya harus satu agama. Ya, Al-Hanafiyah harus satu agama. Maka Islam harus dengan Islam. Kalau tidak Islam maka hukumnya menjadi sunnah. Seperti itu. Nah, kemudian wadhahir anna wujubun nafqah al-usul wal furu' walau ma'a adam ittihadid-din wal rajih. Maka dari buku ini berpendapat bahwasanya walaupun berbeda agama maka tetap wajib untuk saling menafkahi walaupun beda agama. Ya. Dikatakan di sini dalam Quran mengatakan bahwasanya wasahibhuma fid dunya ma'rufan wattabi' sabila man anaba ilayya. Ya, dan maksudnya sahibhuma di sini artinya tidak hanya sebatas menemani atau berhidup berdampingan dengan mereka, tapi termasuk di antara menafkahi, memberikan, ya, menasihati fit dunya ma'rufan, dalam sesuatu yang baik. Nah, kan menafkahi kan sesuatu yang baik, maka tidak ada masalah. Jadi ini menjadi dalil, menjadi pondasi ketika kita berhubungan dengan qarabah, ya, orang yang memiliki kekerabatan darah dan itu berbeda agama. Sahib huma fit dunya ma'rufan, maksud di antara orang tuanya, misalnya orang tuanya na'udzubillah ada yang kafir, atau anaknya ada yang kafir, atau saudaranya ada yang kafir, ada om tante yang kafir, maka sahib fit dunya ma'rufan, maka temanilah mereka di dunia yang baik, maka silakan yang baik, nggak ada masalah, temani mereka. Tapi kalau mereka ngajak ke gereja, mohon maaf saya dan batin, gitu ya. Seperti itu. Insyaallah kita sudah cukup ya materi tentang nafkah. Insyaallah di pertemuan depan kita masih dalam pembahasan nafkah, ya, karena pembahasan nafkah ini cukup luas, cukup panjang, ya.
Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.